Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, ini kebetulan anak saya mau daftar katanya. Oh, anak mau daftar? Boleh lihat berkas-berkas saya dulu? Ini berkasnya. Oke. Lalu untuk nama-namanya? Nama saya Saiful Jamil Al-Munawar, Pak. Saiful Jamil Al-Munawar. Iya. Umurnya? Umur saya 20, Pak. 20 tahun. Oke, untuk selanjutnya dengan Bapak siapa? Saya orang tuanya nama saya Walid Saputra. Oke, atas nama Bapak Walid Saputra. Oke, untuk informasi selanjutnya bisa dilihat lagi langsung di website kepolisian, dan di sana juga tersedia informasi-informasi soal pendaftaran juga. Ya, Pak. Baiklah, apakah masih ada yang bisa saya bantu? Mungkin itu aja ya, Pak ya. Iya, itu aja. Untuk selebihnya bisa dilihat langsung ya. Baik, Pak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Misi Pak, Siapa? saya Leonardo Pak, Leonardo. anaknya Pak Paijo. Oh, ada Bapak Ijo, dulu. Gak usah sungkan-sungkan. Ya. Mau ngapain ini? Mau ngasih berkas Pak? Kasih berkas. Ya. Oh, coba saya tengok dulu mana berkasnya. Bentar ya, saya tengok dulu. Baik, kalau ditengok-tengok ini berkasnya lengkap. Ini apa ini? Itu titipan dari Pak Paijo Pak. Oh, titipan. Oh iya. Siap. Ini berkasnya saya terima. Untuk besok aman aja, kamu tinggal ikut-ikut aja tesnya. Masalah lulusan aman lah itu. Serahkan pada saya. Siap Pak. Siap. Selamat ya. Ya. Dengar sekali mah gak diisinya ini. Aduh, Bapak. Pak. Apa kabar Pak? Kabar baik, Pak. Sini dulu. Lagi ngapain Pak? Ya, saya ini lagi kasih makan aja. Ini apa nih? Ini saya udah dapat 1 juta. Aduh, kalau itu langsung wedein aja Pak. Enggak usah, ini masih bisa naik nih. Traktir lah Pak. Ah, Traktir lah, minum kita. ini kan duit dari bapak. Mana anak bapak bawa duit ke saya? Ini Loh. saya putar nih. Loh kok duit anak saya Bapak putar? Lah, kan dari anak bapak tuh tes itu lolos semua. Oh. Yang penting anak saya lolos ya. Iyalah, apalagi nanti kalau ini kita ini karaoke, mau nggak? Aman. Menyanyi. Aman. Aman. Yang penting masa depan anak saya itu Cerah. Oke, aman. Minum Pak, minum. Ada yang AM itu Pak. Mbak, ini cuma kurang LC-nya, Pak. Ayo. Nah. Ini pecahnya belum bagus. 3. Pecahnya belum bagus nih, Pak. Ini kalau istri saya tahu, saya udah kena amuk, Pak. Soalnya kan, Wih, mantap Pak. Wih. Berapa? 5 juta Pak. 5 juta udah, 8 juta. Waduh, langsung wedding aja Pak. Aduh, udah. Wedding Pak. Oke, kita ready dulu. Kita karaoke malam ini Pak. Karaoke lah. Makan-makan. Makan. Apa itu image? Gak perlu jaga image. Iya. Udah. Widi. Mana Widi? Udah, Pak. Udah, Widi. Selamat malam Sobat Berita, saya Budi dan ini Konoha News, menyajikan fakta tanpa jalur khusus. Pemirsa, malam ini Konoha diguncang isu serius, bukan serangan musuh dari luar, melainkan serangan dari orang dalam. Kasus dugaan kecurangan dalam penerimaan aparat keamanan Konoha menjadi sorotan publik belakangan ini setelah seorang peserta berprestasi harus gugur oleh sistem yang ternyata lebih mengenal koneksi dibanding kompetensi. Berdasarkan data yang kami himpun, korban memiliki nilai akademik yang tinggi, lulus tes fisik, dan lolos semua tahapan seleksi. Namun sayangnya pemirsa, ia gagal di satu tahapan tak tertulis, yaitu siapa orang dalam Anda. Sementara peserta lain yang nilainya biasa saja justru dinyatakan lulus.
Di Konoha, ternyata jurus paling mematikan bukanlah Rasengan, melainkan relasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami akan terhubung dengan rekan kami di lapangan yang telah bertemu langsung dengan pihak terduga pelaku. Apakah pelanggaran etika ini disesali atau justru dianggap hal biasa? Mari kita simak bersama. Gimana kasus Bapak yang kemarin soal penggelapan dana itu, Pak? Ya gimana lagi ya, saya itu kan juga manusia biasa ya, gaji pun kurang sebagai di kepolisian tuh. Ya saya terima-terima aja ya kan, namanya juga manusia. Saya butuh juga main-main dengan simpanan, butuh juga untuk biasalah, tahu ya kalian kan. Nah, Ya, tapi bagaimana nasib dengan keluarga yang sudah mendaftarkan anak dia dan tidak lulus melalui cara yang legal, cara yang legal gitu, Pak? ya itu urusan mereka. Di dunia ini boy, kita tuh butuh yang namanya uang. Kalau kamu nggak ada uang, kamu nggak bisa jadi apa-apa. Jadi harus punya uang. Kalau nggak punya uang, blacklist, nggak bisa, udah. Itu kalau di kepolisian, intinya uang. Udah salah polisi kunci itu. Pemirsa, tadi kita mendengar langsung pernyataan dari kepala aparat Konoha. Bukannya saya khilaf, bukan saya salah, melainkan gaji pun kurang. Tampaknya di Konoha, etika profesi masih kalah cepat dibandingkan kebutuhan pribadi. Dan pelanggaran etika masih dianggap wajar selama belum ketahuan. Namun pemirsa, di balik semua pembelaan diri itu, ada sisi lain dari cerita ini. Kami akan kembali terhubung dengan wartawan kami yang saat ini berada bersama keluarga korban, pihak yang paling terdampak dari praktik ini. Baiklah, bersama saya di sini Putra Siap. Di sini saya bersama dengan keluarga korban kasus tes kepolisian yang gagal dikarenakan orang dalam dan uang. Baiklah, dengan Bapak siapa di sini? Saya Walid Saputra. Biasa orang panggil saya toh Pak Walid. Baiklah Pak Walid ya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kegagalan anak Anda saat tes polisi, Pak? Ya kalau saya sih itu semua kan memang bergantung rezeki toh. Tapi ya kalau saya sendiri sih saya menerima apa adanya keputusan dari kepolisian. Tetapi toh kita lah tahu juga banyak beredar kasus-kasusnya kan. Ya saya sih berserah kepada ibunya aja lah mau kayak mana kasusnya ini ya. Tapi saya yang penting anak saya tetap sehat aja udah gitu. Tapi apakah Bapak tidak ada niatan untuk mengkasuskan ini ke jalur hukum gitu, masalah penyelesaiannya? Setelah saya udah berbincang dengan istri saya toh, istri saya sih katanya memang mau untuk mengkasuskan ini, tapi kita mau fokus dulu ke kesehatan mental anak kita ya, karena anak kita juga sekarang ini juga kurang baik keadaannya. Oke. Jadi anak Bapak sekarang kondisi mentalnya sedang bermasalah ya Pak ya? Ya saya bilang bermasalah saya nggak mau ya, itu karena mulut kita harimau kita. Jadi ya seperti itu, kita bilang sehat, tetap sehat insya Allah. Tapi boleh sendiri nanti akunnya langsung cek aja gimana keadaan. Baiklah, kalau begitu bolehkah saya ngecek kondisi anak Bapak, Pak? Boleh, langsung nanti tunjukkan itunya. Oh, baiklah. Ya, jadi kita di sini boleh untuk sini. Mana anaknya, Pak? Oh, ini. Nak, bagaimana tanggapan anak ini kok nggak lulus kepolisian, Nak? Baiklah, ini kondisi adanya sedang stres. Iya Pak, saya permisi dulu Pak ya. Iya. Mari kita sudah cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Pemirsa, dari satu sisi kita melihat pelaku yang masih bisa berdalih dan tersenyum. Di sisi lain, kita melihat korban yang kehilangan masa depan dan kini harus berjuang dengan kondisi mentalnya. Yang satu masih ingin hidup enak, dan yang satu bahkan harus kesulitan menjalani hidupnya ke depan. Dan keduanya lahir dari sistem yang sama. Beberapa bulan setelah kasus ini mencuat, kepala aparat Konoha akhirnya ditangkap. Keadilan memang datang, namun sayangnya tidak datang tepat waktu. Dalam etika profesi, pelanggaran bukan hanya soal aturan yang dilanggar, tetapi soal manusia yang dikorbankan. Karena ketika etika dikalahkan oleh kepentingan, yang rusak bukan hanya sistem, melainkan jiwa seseorang secara perlahan dan diam-diam. Saya Budi,
Dan ini Konoha News. Berita boleh selesai, namun tanggung jawab moral seharusnya tidak.